Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga tetap sehat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa untuk selalu semangat ya, dan selalu bahagia. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 2 dan 3. Kalian bisa buka di halaman di buku temanya halaman 154 ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita akan berbicara tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji ya. Nah, sebagian besar tumbuhan itu berkembang biak dengan biji. Jadi hampir seluruh tumbuhan itu berkembang biak dengan biji ya. Nah, tumbuhan dewasa ini nantinya akan berbuah, akan berbunga dan menghasilkan buah ya. Nah, di dalam buah itu terdapat biji ya, di dalam buah. Misalkan buah apa? Buah pepaya ya. Kemudian buah durian ya. Nah, di dalam buah-buahan itu ada yang namanya biji ya. Nah, biji ini berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru itu nanti tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup ya. Jadi dari biji ya. Setelah itu seiring waktu, kemudian dari biji ini dia semakin besar tanaman itu ya. Setelah itu dia berbunga. Setelah berbunga dia akan menghasilkan buah. Nah, buah itu di dalamnya ada biji. Nah, begitulah siklus ya. Siklus atau perputaran tahapan daur hidup dari tumbuhan ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat gambar bagian-bagian biji ya. Yang pertama ada calon tumbuhan baru. Calon tumbuhan baru itu namanya embrio ya. Kemudian ada selimut biji yang melindungi biji ya. Nah, kemudian ada yang namanya kotiledon. Kotiledon ini sama dengan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru ya. Oke. Nah, itu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, selain perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, ada juga perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas ya. Ya. Sekarang tumbuhan berkembang biak dengan tunas ini banyak sekali contohnya ya. Nah, tunas ini merupakan anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya ya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Misalnya contohnya daun cocor bebek ya. Nah, daun cocor bebek itu tunasnya tumbuh di daun induknya ya. Mungkin kalian pernah melihat tanaman cocor bebek ya. Nah, itu tunasnya dari daun induknya. Nah, ada yang lain ya, contoh tumbuhan yang bertunas dengan anakannya ya, yaitu pisang. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Itu ada pisang. Jadi pisang ini ya, ada anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, tunasnya itulah yang berkembang biak ya. Nah, tunas pisang ini tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah ya. Jadi misalkan ada satu pohon pisang ya. Nah, nanti dia akan tumbuh dari dalam tanah ya. Nah, tunasnya itu sama dengan anakannya. Nah, itulah yang akan berkembang biak menjadi banyak ya nantinya.
Jadi pisang itu bukan dari biji, tetapi berkembang biak dengan tunas ya. Nah, tunas pisang ini tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Jadi di sekitar batang induknya, artinya batang yang besar itu ada, nanti di bawahnya ada tunas. Nah, tunas itulah yang menjadi anakannya nanti ya. Nah, kemudian ada juga contoh dari perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Misalnya pohon bambu ya. Nah, pohon bambu ini juga berkembang biak dengan tunas. Kalian bisa lihat itu gambarnya. Jadi anakan pohon bambu itu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya ya. Nah, batang pohon bambu itu banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya bisa digunakan untuk bermain. Tuh. Nah, kemudian kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat tentang bunga juga. Nah, bunga ini merupakan bagian dari tumbuhan ya. Karena bunga ini sangat diperlukan sekali di dalam proses perkembangbiakan sebagai tumbuhan. Nah, kita melihat bahwa ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita ya. Nah, berikut kita akan melihat bunga kebanggaan Indonesia ya. Karena bunga ini ya, beberapa negara itu memiliki bunga nasional. Nah, bunga nasional ini merupakan bunga yang dapat mewakili karakteristik, artinya ciri-ciri sebuah bangsa dan negara ya. Misalnya mungkin kalian pernah mendengar bunga tulip ya. Nah, bunga tulip ini dikenal sebagai bunga dari negara Belanda ya. Kemudian ada juga misalnya bunga mawar ya. Kalau mawar ini biasanya dikenal dari bunga negara Inggris ya. Dari Inggris itu ada yang namanya bunga ya, bunga mawar. Nah, di Indonesia juga ternyata mempunyai 3 bunga nasional ya. Nah, sebutan lain untuk bunga di Indonesia ini ya, itu namanya puspa. Jadi sebutan bunga di Indonesia ini namanya puspa. Nah, yang pertama kalian bisa lihat bunga melati ya, yang berwarna putih itu disebut dengan puspa bangsa. Kemudian ada bunga anggrek bulan ya, disebut dengan puspa pesona. Dan ada juga bunga Rafflesia arnoldi, disebut dengan puspa langka ya. Nah, itu tentang bunga ya. Oke, baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk pembelajaran kita untuk hari ini cukup ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sekian dari Bapak dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.